Halo teman-teman, nama aku Erisa Oktavianti. Aku akan membahas tentang sejarah perkembangan Bank Mayapada Internasional. Perkembangan Bank Mayapada dari sejak berdiri sampai dengan sekarang. Mula-mulanya pada tahun 1989, pendirian Bank Mayapada. Kemudian tahun 1990 pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia. Tahun 1993 resmi menjadi bank umum. Tahun 1996 Bank Mayapada mendapatkan izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia nomor 26/26/Ker/Dir. Tahun 1997 nama bank umum berubah menjadi Bank Mayapada Internasional. Tahun 2001 Bank Mayapada go public hingga saat ini dan pencatatan saham perdananya di Bursa Jakarta. Dan pada tahun 2012 memperoleh ISO 9002 dalam bidang operasional perbankan dan sekarang menjadi ISO 9001/2008. Pada tahun 2013 penambahan fitur bill payment di mesin ATM. Pada tahun 2014 membentuk call center 24 jam sebagai layanan aktif untuk nasabah. Lalu jaringan ATM mencapai 109 unit serta pengembangan SMS banking menjadi mobile banking. Lalu memperluas jaringan pemasaran dengan menambah 16 jaringan kantor hingga total saat ini adalah 190 jaringan kantor Bank Mayapada. Lalu memiliki 36 cabang, 67 capem, 75 kantor fungsional, 12 kantor kas, dan 109 jaringan ATM. Lalu membangun kerjasama dengan ATM bersama dan ATM Prima atau BCA. Pada tahun 2015, masuknya Cathay Life Insurance sebagai investor dengan saham 24,9%, pemindahan lokasi kantor untuk beberapa divisi, mengadakan gerakan Mayapada Peduli ke lokasi-lokasi sekolah, panti asuhan, panti werda dalam rangka program CSR. Lalu mengadakan aksi donor darah yang bekerja sama dengan PMI. Selanjutnya, aku akan membahas visi dan misi Bank Mayapada. Visinya adalah menjadi salah satu bank berkualitas di Indonesia dalam nilai aset, probabilitas, dan tingkat kesehatan. Misinya adalah menjelaskan operasional bank yang sehat dan memberikan nilai tambah maksimal kepada nasabah, karyawan, pemegang saham, dan pemerintah. Visi dan misi tersebut ditetapkan melalui SK Direksi nomor 7/Kep/Dir/4/2002 pada tanggal 26 Juni 2002. SK ini ditandatangani oleh Direktur Utama Bank dan salah satu Direktur Bank Mayapada. Selanjutnya aku bakal ngasih tahu logo Bank Mayapada. Jadi logo ini adalah salah satu simbol dari sebuah perusahaan agar mudah dikenal dan diingat oleh konsumen. Dan Bank Mayapada mengalami perubahan pada logo tapi tetap mempertahankan bentuk dari logo tersebut. Yang berubah itu hanya di bagian warnanya saja. Nah, ini adalah logo Bank Mayapada pada tahun 1990. Bisa dilihat perbedaannya. Dan yang saat ini adalah perubahan pada tahun 2015. Sampai dengan saat ini. Oke ya teman-teman, selanjutnya lingkup usaha dari Bank Mayapada tersebut. Sebagaimana telah diamatkan dalam ketentuan anggaran dasar, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Bank Mayapada adalah melakukan kegiatan usaha sebagai bentuk bank umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan utamanya adalah 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, serta sertifikat deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit, baik kredit berjangka menengah, panjang, atau pendek maupun lainnya yang lazim dalam dunia perbankan. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat,
membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Contohnya adalah satu, surat-surat wesel termasuk wisel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut. Yang kedua, surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang sama berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut. Yang ketiga, kertas perbendaharaan negara atau surat jaminan pemerintah. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kelima, obligasi. Yang keenam, surat promes yang didapat di perdagangan dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Yang keenam, surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Nah, selanjutnya kegiatan utamanya adalah memindahkan uang baik untuk kepentingan bank ataupun untuk kepentingan nasabah. Yang keenam, menempatkan dana, meminjam dana kepada bank lain baik menggunakan surat atau cara telekomunikasi maupun dengan wisel, cek dan sarana lainnya. Selanjutnya, menerima pembayaran dari tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan antara pihak ketiga. Lalu melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek. Selanjutnya, melakukan kegiatan dengan valuta asing untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Selanjutnya, menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk kegiatan usaha yang sebagai penunjang, aku akan bahas satu persatu, yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak, membeli agunan baik maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Dalam ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Selanjutnya, untuk melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Lalu Bank Mayapada juga melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri atau peserta dana pensiunan lembaga keuangan. Selanjutnya, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga clearing, dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dalam memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Selanjutnya, Bank Mayapada juga melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang terakhir, mengusahakan usaha-usaha yang lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud di atas yang pelaksananya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, produk dan jasa yang dihasilkan oleh Bank Mayapada adalah 1. Dalam bagian simpanan, Bank Mayapada memiliki My Saving, My Family Saving, My Saving Super Benefit, My Dollar, dan tabunganku. Yang kedua, deposito dan giro. Ada My Deposit Rupiah, My Deposito Falas, My Sertifikat, My Giro Rupiah, My Giro Premium, dan My Giro Falas. Yang ketiga, dalam bagian investasi dan bank insurance, ada Z Life Credit Protection, Ziaga PA Plus, dan yang terakhir Prestigio. Yang keempat, dalam bagian program My Saving berhadiah atau point reward dari setiap pembelanjaan, dan My Saving Premium. Yang kelima, kredit atau pinjaman dari Bank Mayapada memiliki beberapa fitur, yaitu pinjaman rekening koran, pinjaman tetap, pinjaman akseptasi, pinjaman tetap angsuran, kredit ekspor atau impor, kredit sindikasi, kredit channeling, kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan kendaraan bermotor, kredit multiguna, kredit
usaha kecil, kredit untuk pensiun dan pegawai negeri, yang terakhir kredit tanpa anggunan. Yang keenam, Bank Mayapada memiliki layanan bank seperti e-banking, contohnya My ATM, My Card, My Mobile. Yang kedua, layanan lainnya My Safebox dan My Payroll. Selanjutnya antar bank ada clearing, LLG, NR, TGS, dan transaksi falas. Selanjutnya biaya dan tarif. Dalam biaya dan tarif ada beberapa fitur, yaitu info tarif, suku bunga dan dasar kredit, dan info kurs. Dan di bagian jasa, Bank Mayapada memiliki layanan pembayaran pajak, wholesale bank, bank garansi, dan jual beli valuta asing. Nah, selanjutnya aku akan bahas tentang struktur organisasinya. Struktur organisasi itu merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu badan usaha, baik badan usaha pemerintah atau non-pemerintah. Karena tanpa adanya struktur organisasi pada perusahaan tersebut, maka tidak akan mencapai visi misi yang baik yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, struktur organisasi Bank Mayapada yang terbaru itu sudah ditetapkan dalam SK Direksi dengan nomor 060-SK-DIR-7-2015 dan sudah dilaporkan pada annual report tahun 2015. Bank Mayapada yang dipimpin oleh seorang direktur utama dan membawahi 5 direktur lainnya yang terdapat dalam struktur organisasi Bank Mayapada. Adapun kelima direktur tersebut antara lain adalah Wakil Direktur Utama, Wakil Direktur Utama 2, Direktur Kepatuhan, Direktur Keuangan dan MIS, Direktur Pengembangan Jaringan dan Produk. Nah, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, para direksi dibantu oleh direktur utama yang memenuhi subdirektorat. Di bawah masing-masing subdirektorat terdapat beberapa divisi sesuai kebutuhan organisasi perusahaan tersebut. Dari beberapa divisi ke bawahnya lagi menjadi beberapa departemen yang langsung membidangi tugas dan operasional sehari-hari. Nah, proses bisnis perusahaan industri. 1. Bank Mayapada optimis menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 yang tentunya akan berdampak tentang meningkatnya persaingan dalam dunia perbankan. Keadaan ini menjadi kesempatan yang baik bagi Bank Mayapada untuk lebih fokus dalam melayani sektor produktif pada segmen usaha mikro kecil menengah. Nah, dalam sektor perdagangan merupakan tulang punggung industri keuangan di Indonesia dan terbukti tangguh menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998, bagi Bank Mayapada penyaluran kredit pada sektor perdagangan yang produktif di UMKM ini akan menjadi perhatian sekaligus harapan untuk dapat membantu peningkatan ekonomi nasional. Yang kedua, Bank Mayapada sudah mempersiapkan penerbitan kartu kredit pada semester 2 tahun 2015. Penerbitan kartu kredit akan memberikan keseimbangan pada pemberian kredit di sektor UMKM dan mengisi pasar pada sektor konsumtif. Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan pemerintah menjadi 5,7% di tahun 2015. Nah, yang terakhir, pada pertumbuhan ekonomi dan laju pertambahan penduduk yang rata-rata 1,49, maka Indonesia akan menjadi pasar besar di wilayah Asia Tenggara. Ini merupakan peluang bagi Bank Mayapada untuk menjalin kerjasama internasional dan mewujudkan strategi partner yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan bank, terutama dari sisi sumber daya manusia dan teknologi, serta peluasan jaringan nasabah dan layanan produk dan jasa keuangan. Sekian pembahasan tentang sejarah Bank Mayapada. Terima kasih.